Halo semuanya, kali ini kita bakal bahas konsep matematika terkait transformasi nih, atau lebih tepatnya adalah rotasi. Di video sebelumnya, kita udah sempat ngebahas ya terkait refleksi, kemudian translasi, dan sekarang kita bahas yang namanya rotasi. Tentu konsep rotasi ini juga ada di yang namanya software editing foto ataupun video. Untuk lebih jelasnya, yuk langsung aja kita bahas yang namanya rotasi nih. Pasti kalian tahu lah ya yang namanya rotasi. Iya, rotasi merupakan perputaran objek terhadap titik pusat putarannya. Contohnya aja tuh gambar ini nih. Ini merupakan posisi objek mula-mula. Kemudian dirotasikan terhadap pusat rotasinya nih sebesar 90 derajat. Maka bentuk akhirnya kurang lebih tuh bakal kayak gini nih. Nah, perubahan posisi inilah yang dikenal sebagai rotasi. Di matematika ada perjanjian khusus nih untuk menjelaskan kira-kira rotasinya tuh searah jarum jam atau berlawanan jarum jam. Untuk objek yang diputar searah jarum jam, sudutnya bernilai negatif. Dan sebaliknya, ketika dia diputar berlawanan arah dengan arah jarum jam, maka nilai sudutnya bernilai positif. Kenapa sih kayak gitu? Iya, jadi acuan pada konsep rotasi ini sesuai dengan aturan penulisan kuadran. Untuk lebih jelasnya, contohnya itu kayak gini. Tentukan bayangan trapesium WXYZ dengan koordinat W-nya terletak di minus 4,2, X-nya terletak di minus 3,4, Y-nya terletak di minus 1,4, dan Z-nya terletak di minus 1,2 pada rotasi 180 derajat. Dengan pusat rotasinya yaitu terletak di 0,0. Kalau kita gambarkan kurang lebih tuh hasilnya kayak gini nih. Di sini letak dari Z-nya itu terletak di minus 1,2. W-nya terletak dari minus 4,2. X-nya terletak di minus 3,4. Y-nya juga terletak di minus 1,4 nih. Kemudian di sini kita rotasikan 180 derajat. 180 derajat ini bisa berputar searah jarum jam ataupun berlawan arah jarum jam ya, karena nilainya bakal sama nih, di mana pusat rotasinya terletak di 0,0. Kalau kita rotasikan sebesar 180 derajat, maka Z akhirnya yaitu harus 180 derajat terhadap Z awalnya nih, yaitu area ininya adalah 180 derajat. Begitu juga terkait W ke W aksen, dia tuh sudutnya harus sama dengan 180 derajat nih. Yang jadi pertanyaan kan kira-kira gimana sih cara kita memutarkan atau merotasikan suatu bangun gitu ataupun suatu titik. Kalau kalian masih bingung, nggak apa-apa. Kita bisa gunakan alat bantu yaitu tabel rotasi. Di sini ada kolom P, rotasi, dan P aksen. P ini merupakan koordinat mula-mula yaitu X, Y. Rotasi di sini ada dua nilai nih, yaitu 0, dan sudut. 0 di sini menunjukkan bahwa pusat rotasinya yaitu terletak di 0,0. Dan ini merupakan sudut rotasinya ya. Serta P aksen ini merupakan koordinat akhir setelah dirotasikan dengan sudut tertentu nih. Kalau kita balik ke pertanyaan di awal terkait gimana caranya kita merotasikan bangun ini, oke, kita bedah satu persatu ya. Jadi gini, untuk koordinat W itu kan terletak di minus 4,2, X terletak di minus 3,4, Y terletak di minus 1,4, dan Z terletak di minus 1,2. Kalau kita rotasikan 180 derajat, berarti kita bisa tuliskan nih, yaitu 0,180 derajat. Artinya dirotasikan terhadap titik 0,0 sebesar 180 derajat. Kalau kita lihat tabel, kurang lebih P aksennya adalah minus X, minus Y. Berarti minus minus 4, minus 2. Minus 4 nilainya adalah 4. Maka hasil akhirnya yaitu W aksen 4, minus 2. Begitu juga untuk X nih, di mana koordinat awal yaitu minus 3,4. Maka hasil akhirnya yaitu minus 3, minus 4. Diperoleh yaitu 3, minus 4 nih. Begitu juga seterusnya nih terkait Y dan Z gitu. Jadi kalau kita balik ke gambarnya, kurang lebih tuh gambarannya kayak gini nih. Di sini sebenarnya itu kalian nggak perlu ngehafal ini ya.
kalian bisa lihat ini aja gitu. Yang penting paham konsepnya. Gimana hasil rotasinya gitu. Ataupun kalau seandainya kalian punya imajinasi tinggi, kalian nggak perlu untuk melihat tabel ini. Kalian cukup membayangkan kira-kira bentuk akhirnya tuh kayak gimana gitu. Oke, jadi kurang lebih itu ya pembahasan terkait rotasi. Mungkin cukup sekian dulu pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Dadah.